Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semua, terutama sampai pada pagi hari ini kita masih diberikan kekuatan iman dan Islam. Kita masih diberikan kesehatan serta kesempatan, sehingga kita masih bisa melaksanakan kewajiban kita bertolabul ilmi sekaligus untuk bersilaturahim, yang mudah-mudahan kesempatan yang semacam ini senantiasa diberikan oleh Allah kepada kita semua sampai nanti kita menghadap kepada Allah yang tentunya dalam posisi husnul khatimah. Salawat salam tetap berlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW sebagai khatamil anbiya wal mursalin, penutup para nabi dan rasul, yang tidak ada nabi lagi sesudah Nabi Muhammad SAW. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, jenengan mulai kecil dulu itu mesti diceritani tentang kisahnya Harut Marut. Harut Marut itu siapa sih asalnya? Ibu pernah dengar Harut Marut? Saya dulu pas ketika masih kecil itu diceritani sama guru ngaji saya itu. Ada malaikat itu yang digantung sampai nanti yaumul qiyamah. Jadi banyak kisah-kisah Israiliyat yang menyelimuti daripada kisah Harut Marut ini. Kisah yang mungkin yang paling kita sering dengar di kampung-kampung Harut Marut ini adalah dua orang malaikat. Yang dua orang malaikat itu mas ketika diturunkan ke dunia, dia ini naksir seorang wanita yang cantik. Naksir, dia ditawari untuk minum tidak mau, ditawari untuk zina dia tidak mau, dan kemudian dia naksir kepada cewek yang begitu luar biasa cantiknya. Tapi kemudian akhirnya si cewek ini memberikan syarat kalau dia mau begini dia harus minum minuman keras, dan akhirnya setelah minum minuman keras dia melakukan sesuatu hal, dan kemudian ditawari sama Gusti Allah, kamu ini tetap di dunia atau nanti di akhirat dengan catatan semacam ini. Itu kisah Israiliyat. Kisah Israiliyat itu ada 3 model. Ada kisah Israiliyat yang berasal daripada kaum Bani Israel yang ada di dalam Al-Quran. Kalau berkenaan Israiliyat yang di dalam Al-Quran, kita wajib menerima. Itu kisah Israiliyat yang pertama. Dulu sudah pernah kita bahas Israiliyat berkenaan dengan Bani Israel tentang masalah sapi betina, dulu sudah kita bahas. Yang kedua, kisah Israiliyat yang bersumber dari sunnah atau bersumber dari hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Kalau bersumber dari hadis-hadis Rasulullah, dari sunnah-sunnah Nabi, maka harus dilihat kaidah-kaidah kesahihan hadisnya. Kalau ada hadis-hadis yang bercerita tentang orang-orang Bani Israel, kisah-kisah Israiliyat, dilihat hadisnya itu sahih atau tidak. Kalau hadisnya sahih, kita terima. Kayak seperti kisahnya 3 orang, yang satunya botak, yang satunya buta, yang satunya itu belang itu kan. Yang ini juga sempat disinetronkan dulu ketika saya masih kecil. Ini sahih, maka kita terima. Kemudian Israiliyat yang ketiga yang bersumber daripada ulama-ulama Yahudi. Ulama-ulama Yahudi
Kalau berasal daripada ulama-ulama Yahudi, orang-orang Yahudi, kisah Israiliyat semacam ini, itu kata Nabi, la tusaddiquhu wa la tukadzibuhu. Ya ojo dipercaya, ya ojo didustakan. Cuman hanya sekedar referensi saja. Kisah Harut Marut ini rata-rata bersumber dari kisahnya orang-orang Yahudi. Kita paham tidak mungkin ya bahwa yang namanya malaikat itu punya nafsu, itu tidak mungkin. Malaikat itu tidak punya nafsu secara sifat di dalam Al-Quran, sifat di dalam sunnah Nabi Muhammad SAW. Malaikat itu tidak punya nafsu. Kalau kemudian ada kisah Israiliyat kok dilalah ada malaikat itu turun ke bumi kemudian naksir cewek, ya naksir perempuan, dan kemudian dia ingin masuk surga, itu adalah sebuah bentuk kedustaan yang nyata. Malaikat tidak akan semacam itu. Ya, malaikat tidak akan semacam itu. Apalagi kemudian malaikat ini bisa ditipu, akhirnya kemudian malaikat itu minum khamr dan akhirnya dia melakukan zina. Ini kisah Israiliyat yang wajib untuk tidak kita percaya. Clear. Patokannya malaikat itu la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Juga malaikat itu ghiladun syidadun. Itu malaikat, Pak. Lah, ada dua malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini di negeri Babil. Kalau sekarang mungkin kita menyebutnya Babilonia. Di negeri Babil pada waktu itu yang namanya sihir itu begitu luar biasa. Ya, malaikat Harut Marut ini diturunkan pada masa itu Nabi Sulaiman alaihissalam. Ya, masih pada masa-masa pemerintahan Nabi Sulaiman, itu pendapat yang saya pahami. Nah, pada waktu itu memang negeri-negeri Babil ini yang namanya sihir itu begitu luar biasa. Sihir itu menjadi konsumsi ilmu, menjadi konsumsi ilmu yang wajib, menjadi konsumsi ilmu yang wajib. Nah, maka kemudian yang namanya Harut dan Marut ini diturunkan oleh Allah untuk memberikan ujian. Sebenarnya malaikat Harut dan Marut ini dia pas ketika mengajarkan sesuatu itu di dalam rangka untuk menerangkan bahwa sihir itu begini, sihir itu sifatnya begini, sihir itu sifatnya begini, sebenarnya begitu. Kita coba lihat kemudian. Wattaba'u ma tatlus syayatinu ala mulki Sulaiman. Wa ma kafara Sulaimanu walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihra. Pada waktu itu ada fitnah yang luar biasa kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Nanti kita kenal ada istilah Haikal Sulaiman. Pernah dengar kata-kata Haikal Sulaiman? Itu yang punya haikal itu, kalau dalam bahasa kita sekarang itu kan ada rajah tulisan-tulisan tertentu yang digunakan untuk sihir kan gitu. Itu mereka itu memfitnah Nabi Allah Sulaiman itu sebagai pelaku sihir yang nyata. Ya, tapi kemudian dibantah oleh Allah bahwa sebenarnya yang kafir, yang mengajarkan sihir itu adalah setan. Di situ maka dikatakan gini, wa ma kafara Sulaiman, dan Nabi Sulaiman itu tidak kafir, walakinna syayatina kafaru, tetapi setan-setan itulah yang kufur, yang kafir, yu'allimunan nasa sihra. Setan-setan itulah yang mengajarkan kepada manusia itu sihir. Pokoknya berkenaan dengan masalah sihir itu pasti hubungannya dengan setan. Pasti ada hubungannya dengan setan. Dan sihir itu macam-macam. Pada masa itu istilah kahin, istilah araf itu begitu luar biasa. Kahin itu dukun ya. Kalau yang namanya araf itu berarti orang-orang yang ngaku-ngaku kalau dirinya mengerti tentang masalah yang gaib. Itu namanya araf. Itu yang mengajarkan adalah setan.
Saya bukakan sedikit, kenapa kok dukun sama araf itu diajarkan oleh namanya setan laknatullah alaih. Itu kan pada dasarnya kalau kita bisa melihat dukun atau araf itu mereka mendapatkan bisikan-bisikan daripada setan laknatullah alaih. Ada setan-setan itu yang mereka itu nguping. Ada setan-setan itu yang mereka itu nguping pembicaraan para malaikat. Ini saya kembangkan sedikit ya Pak, supaya kita tidak mudah percaya dengan yang namanya dukun. Dan dukun itu adalah bagian daripada sihir. Ini ya. Wa anna lamasna samaa fawajadnaha muliat harasan sadida wa suhuba. Wa anna kunna naq'udu minha maq'ida lisam'i fama yastami'il ana yajid lahu shihabar rasada. Surat Jin ayat 8 sampai 9. Dan sesungguhnya kami ini telah mencoba mengetahui rahasia langit. Jin yang berkata itu. Fawajadnaha muliat harasan sadida. Maka kami mendapatinya penuh dengan penjagaan yang kuat dan panah-panah yang api. Wa anna kunna naq'udu minha maq'ida lisam'i. Dan kami dahulu, dan sesungguhnya kami dahulu dapat menduduki beberapa tempat di langit itu untuk mendengarkan berita-beritanya. Tapi kemudian apa? Faman yastami'il ana yajid lahu shihabar rasada. Tetapi sekarang barang siapa yang mencoba mendengarkan seperti itu, tentu dia akan menjumpai yang namanya apa? Shihabar rasada, panah-panah api yang mengintai, yang membakar. Termasuk di sini kemudian ada riwayat al malaikatu tatahaddatsu fil anani wal ananu al ghamam. Ya, para malaikat itu saling berbicara di atas awan dan awan-awan yang gelap tentang berbagai masalah urusan. Bil amri yakunu fil ardi. Ya, berbagai macam urusan yang terjadi di bumi. Lalu didengar oleh siapa? Fatasma'u asyayatinu al kalimah. Maka setan-setan ini dia mendengar ucapan-ucapan pembicaraan daripada para malaikat itu. Maka fataqurruha fi udhunil kahin. Lah ini loh. Maka kemudian setan-setan yang mendengar tadi itu, setan-setan ini membisikkan daripada dia nguping-nguping pembicaraan malaikat itu, dibisikkan kepada siapa? Al-kahin, fi udhunil kahin, ke telinganya para dukun paranormal. Kalau di dalam riwayat yang cukup panjang ini, itu nanti yang namanya malaikat ini kan membicarakan tadi ya, membicarakan pembicaraan malaikat. Nah, maka kemudian ini yang digambarkan yang namanya jin atau setan itu bertumpuk-tumpuk seperti ini. Yang paling atas yang mendengarkan pembicaraan malaikat, dia akan melemparkan ke bawah, terus ke bawah. Lah, kadangkala itu ada jin atau setan yang mendengar ini, sebelum dia menyampaikan berita itu ke bawahnya, dia sudah dihantam oleh panah-panah api tadi. Tapi kadangkala sebelum dia itu dihantam oleh panah-panah api itu, dia sudah nyampaikan ke bawah terus ke bawah. Ini yang digambarkan oleh Sufyan ibn Uyainah. Jadi faharrafaha wa baddada baina asabihi fayasma'u al-kalimata fayulqiha ila man tahtahu thumma yulqiha al-akhar ila man tahtahu, sampai terus ke bawah sampai nanti akhirnya datang kepada dukun, nyampe kepada dukun. Kemudian oleh setan tadi itu, pembicaraan malaikat yang ada di atas itu fayaktibu ma'aha mi'atu kadibatin atau fayaktibu ma'aha mi'ata kadibatin, diliputi ditambahi dengan 100 kedustaan. Makanya kadang-kala pas ketika jenengan percaya dengan dukun, kadang-kala ono bener gitu ya. Lah yang bener itu pas kebetulan setan itu nguping tadi kena. Pas lagi gak bener berapa 100 itu berarti dia kebohongan yang ditambah oleh setan. Lah dukun paranormal itu bagian daripada sihir. Lah berarti kalau umpamanya jenengan itu percaya karo dukun kate ngerapekno anake, dihitung-hitung golem ngono iku, berarti percaya dengan yang namanya
sihir. Dan itulah yang kemudian Rasulullah Muhammad SAW mengatakan, laisa minna man tatayyara aw tutuyira lahu aw takahana aw tukuhiyana lahu aw sahara aw suhira lahu. Jadi barang siapa yang orang-orang itu tidak dianggap, laisa minna, bukan daripada golongan kami. Orang yang man tatayyara aw tutuyira lahu, orang yang melakukan tatayur atau datang kepada orang lain supaya orang lain itu melakukan tatayur. Ibu bapak masih ingat ya tatayur itu apa ya? Dulu sudah saya sampaikan tatayur itu menganggap ada nasib sial karena hari-hari tertentu, bulan-bulan tertentu, tahun-tahun tertentu, itu namanya tatayur. Binatang-binatang tertentu itu namanya juga tatayur. Jenengan percaya kalau bulan Suro itu adalah nahas, bulan Suro itu adalah bulan apa namanya? Nahas atau nahas, yang kemudian tidak diperbolehkan melakukan ngerapeno anak, nyunatno anak pada bulan Suro, itu namanya tatayur. Dan orang yang melakukan tatayur itu dia bukan golongan Nabi Muhammad SAW. Orang Muhammadiyah itu tidak mungkin melakukan tatayur. Kalau dia paham dengan akidah yang sudah dibawa oleh Nabi Muhammad dan juga diteruskan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, maka orang Muhammadiyah itu tidak ada yang melakukan tatayur. Tidak ada orang Muhammadiyah yang percaya hitung-hitungan model begitu, tidak ada. Ya, masa ada orang Muhammadiyah mau nikahkan anaknya silaren golek dino ya. Lek golek dino Ahad tanggal 6, nah mungkin sih cocok gitu. Tapi lek golek marun neptune awakmu piro, neptune anakmu piro, awakmu anakmu iku giwing apa ndak, Jumat Pahing karo Jumat Wage oh giwing gak oleh rabi lah, itu namanya tatayur. Masa masih ada jamaah kita masih seperti itu di sini? Enggak datang, Pak. Hah? Enggak datang. Enggak datang ya Pak, insyaallah. Karena itu tadi Rasul itu menyebut di antara lemahnya iman itu min dha'fil yakin namanya. Di antara lemahnya iman itu ketika seseorang itu lebih memilih ridhonya manusia daripada ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Wedi dikucilno, wedi diilokni, akhirnya tetap gawe hitung-hitungan ngono kuwi. Itu ciri lemah iman. Ini masalah akidah ini. Kalau masalah akidah harus dikencengin. Lah itu tatayur itu bagian daripada sihir. Jenengan datang kepada dukun paranormal minta dihitungkan, minta diramalkan, itu bagian daripada sihir. Dan bagian sihir itu adalah siapa yang mengajarkan tadi? Walakinna syayatina kafaru yu'allimunan nasa as-sihra. Tetapi syaitan itulah yang mengajarkan sihir. Kalau sudah begitu, kemudian ketika kita percaya dengan yang namanya sihir yang semacam itu, arab semacam itu, nah, konsekuensinya adalah ini. Konsekuensinya itu ini. Ya, baru kali ini saya ngisi pengajian di sini tak terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Biasanya nggih bahasa Arab tok gitu ya. Jenengan amati di situ. Man ata arrafan fasa'alahu an syai'in lam tuqbal lahu salatu arba'ina yauman lailatan. Jenengan amati bahasa Indonesianya. Barang siapa yang dia mendatangi arraf, tukang tenung, tukang ramal, dukun, dia bertanya sesuatu. Coba jenengan amati di situ, cuman memakai fasa'alahu an syai'in, maka dia bertanya tentang sesuatu kepada dukun paranormal tadi itu. Beda dengan hadis yang ini. Kalau di hadis ini memakai fasaddaqahu bima yaqul, beda itu. Kalau yang di hadis yang pertama tanya tok, tanya saja itu ya. Karena di situ tidak ada kalimat fasaddaqahu bima yaqul. Tidak mengatakan dia mempercayai apa yang dia ucapkan. Itu cuma tanya di sini kan. Man ata arrafan fasa'alahu an syai'. Barang siapa datang mendatangi paranormal, dukun, tukang tenung, itu kan sihir itu. Dia bertanya sesuatu, maka lam tuqbal lahu salatu arba'ina lailatan. Di dalam riwayat yang lain memakai arba'ina yauman.
Jenengan kate ngrabekno anak teko nang Pak Dukun tadi. Pak Dukun ini kadang ora tau salat itu. Pak Dukun dino sing apik iki apa Pak Dukun? Oh, anakmu apa neptune? 18 ya neptune. Lahirnya apa Jumat Pahing. Wis sing apik iku awakmu lek nikah itu aja bulan iki tanggal iki, lek nikahno jam sakmene. Masya Allah, sihir ini. Gitu itu salat 40 hari tidak diterima. Salat tidak diterima 40 hari. Itu bagian daripada sihir. Berarti kita percaya sama setan. Tadi kan itu setan mau apa tadi, Pak? Nguping ya, Pak ya? Ibu, nguping. Pembicaraan malaikat, dan kemudian Rasulullah menyebut menyertakan kupingan kepada malaikat itu 100 kebohongan. Maksud sih kita percaya dengan sesuatu yang dusta. Setan itu kakean gorowan. Kalau umpamanya kita percaya dengan paranormal dukun, berarti percaya dengan sesuatu yang, maka posisinya kemudian jangankan dukun, Nabi kita Muhammad SAW itu tidak mengerti tentang masalah yang gaib, Pak. Betul ya? Rasulullah itu tidak mengerti masalah yang gaib. Coba amati An-Naml ayat 65, amati Al-Jin 26 ayat 27, Al-An'am ayat 50. Saya ambil ayat surat Jin 26-27. Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada. Dia adalah Tuhan yang mengetahui yang gaib, maka dia tidak memperlihatkan kepada seorang pun tentang yang gaib itu. Saya tanya jenengan, Nabi Muhammad itu tahu yang gaib atau tidak? Kalau umpamanya Nabi Muhammad itu tahu yang gaib, perang Uhud tidak akan kalah beliau. Walaupun setelah itu menang. Beliau tidak akan mungkin melakukan perang Uhud karena di situ ada 70 orang yang mati, sahabat. Kalau beliau tahu yang gaib, beliau akan mengatakan, wis gak usah perang, engkau sing mati 70 lah mana. Betul kan? Kalau Nabi saja yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala itu tidak ngerti tentang masalah yang gaib, lah kok ada orang dilalah ngaku-ngaku ngerti yang gaib padahal dia itu tidak pernah sholat. Kalau dia mengatakan wis aja rabekno iki gewing, itu dusta. Seperti sahabat Ali bin Abi Thalib mengatakan, tawakkaltu 'ala Allah wa kadzabtu 'alaika. Pak, insyaallah setelah ngaji begini nanti gak percaya ngono-ngono kuwi. Insyaallah. Kalau masih percaya, eman 40 hari salatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad tidak ngerti. Mohon maaf, setan itu ngerti masalah gaib atau tidak? Tidak, setan itu tidak ngerti masalah gaib. Dalilnya apa? Jin, setan itu tunduk kepada Nabi Sulaiman, betul ya? Jadi namanya jin, setan itu kerja di bawah pengawasan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman berdiri, blok. Namanya jin itu kerja. Padahal Nabi Sulaiman sudah mati. Mereka jin itu baru ngerti kalau Nabi Sulaiman mati begitu tongkatnya itu dimakan rayap. Kemudian Nabi Sulaiman jatuh, pelek. Baru jin tahu kalau Nabi Sulaiman itu meninggal. Lawang jin saja dah ngerti masalah yang gaib lah. Padahal dukun-dukun paranormal itu dapatnya dari jin. Makanya itu 100 kedustaan. Maka pas ketika kita masih percaya dengan tatoyur model begitu tadi, ikut jadinya percaya karo setan. Mohon maaf ya dikencengi wae ya. Saya dulu berkali-kali saya mengatakan, saya nikahnya bulan Syura tanggal 1, ndak ada apa-apa. Istri saya katanya neptunya 18, saya neptunya juga 18. Ya ndak ada apa-apa. Kami katanya giving Jumat Wage sama Jumat Pahing, ya ndak ada apa-apa. Anak saya bulan Safar sunat, ya ora ono apa-apa. Enggak gondangi ya ora apa. Masya Allah, tidak ada apa-apa. Itu cuman was-was yang dimasukkan oleh setan. Itu was-was yang dimasukkan oleh setan ke dalam pikiran kita, sehingga kemudian kita jadi was-was. Oh iya kok gini. Ya justru was-was itulah yang membuat jadi. Kenapa? Ana inda dhanni abdi bi. Aku itu sesuai dengan persangkaan hambaku. Lah jenengan maru bulan Syura itu nahas ini sial. Ya sial tenanan, jenengan turun-turun wis mikir sial. Tapi kalau jenengan sudah mantep bismillah tawakkaltu 'ala Allah, semua hari itu baik, tidak akan ada apa-apa.
Pak, insya Allah. Kalaupun ada apa-apa, itu ujian dari Allah untuk menguji kira-kira wong iki goyah apa ndak. Pas ketika hujan terus seperti itu, saya mau dibawa ke rumahnya istri, hujan terus. Orang-orang yang tidak pernah belajar tauhid itu tuh ngelemparkan jeruane wong wedok di atasnya terop. Jari ini gawe supaya udane terang. Ya itulah baru kali itu saya paham kata kok iso malaikat Mikail wedi karo. Ya itu. Masa ada orang Muhammadiyah yang masih ngelemparno konoan di duduk terop gitu. Masya Allah, syirik ini Pak. Syirik. Makanya dulu saya bilang Kiai Haji Ahmad Dahlan itu, beliau ini pas ketika mendirikan Muhammadiyah diantaranya adalah untuk memerangi tahayyul bid'ah khurafat syirik. Itu yang beliau hantam dulu. Tapi akhirnya Kiai Haji Ahmad Dahlan itu dianggap kiai kafir karena dia juga mengajar di sekolah Belanda dan seterusnya. Itulah kalau kita hidup di masyarakat. Sekarang begini loh. Yang namanya Islam itu mengikuti budaya atau budaya mengikuti Islam. Lah sekarang itu sudah mulai muncul moderasi agama namanya. Betul ya? Itu punya berapa biayanya itu? Nanti kalau sudah muncul moderasi agama, nanti agama itu akan dikondisikan harus mengikuti budaya. Setitik-titik akan muncul yang namanya toleransi. Orang-orang yang kemudian tidak kepada budaya itu akhirnya dianggap radikal, wahabi. Nanti akan muncul begitu. Dan sekarang sudah mulai terasa. Lah, kita orang-orang Muhammadiyah mengatakan budaya itu mengikuti agama. Makanya kaidah yang diberikan itu adalah al-adatu muhkamatun malam yukhalifi syar'a. Bahwa yang namanya adat istiadat itu adalah muhkamatun, bisa dijadikan apa? Bisa dijadikan patokan hukum, tapi malam yukhalifi syar'a, selama tidak bertentangan dengan yang namanya syariat. Clear Bu? Kalau di masyarakat kita ada budaya, selama budaya itu tidak bertentangan dengan syariat, orang Muhammadiyah boleh mengikuti, orang Islam boleh. Tapi kalau umpamanya budaya itu sudah bertentangan dengan agama, maka kita memilih agama. Nah, ini yang namanya malaikat ini diutus di negeri Babil itu. Karena memang orang-orang Babil itu luar biasa, sihir-sihirnya luar biasa. Kita ingat bahwa setiap nabi dan rasul itu diutus sesuai dengan keadaan kaumnya. Sesuai dengan keadaan kaumnya. Kalau umpamanya Nabi Isa itu pinter dalam hal pengobatan tabib, karena memang kaumnya Nabi Isa begitu. Pada zamannya Nabi Sulaiman ini yang namanya sihir itu begitu luar biasa. Maka jangan heran Nabi Sulaiman itu bisa mengatur angin. Siapa kayak avatar kan ya? Kayak avatar ya. Angin itu manut sama Nabi Sulaiman begini ya. Karena memang keadaan pada zaman Nabi Sulaiman itu mindsetnya orang-orang itu ya sihir. Lah pada zaman Nabi Sulaiman sihir yang paling kuat itu diantaranya di sini jenengan melihat di baris yang nomor 5. Di baris yang nomor 5. Fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bainal mar'i wa zawji. Sihir yang ada pada zaman Nabi Sulaiman diantaranya yang kuat yaitu mereka belajar daripada Harut dan Marut itu ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji. Sihir yang bisa memisahkan antara suami dengan istrinya. Itu namanya sihir tafriq. Itu namanya sihir tafriq. Sampai hari ini sihir tafriq itu ada. Hati-hati.
Kalau orang Muhammadiyah, saya yakin kalau Muhammadiyahnya kencang, Quran dan Sunnah, Pak, insya Allah di sihir tafrik begini tidak akan bisa. Sihir tafrik namanya itu. Sihir tafrik. Sihir tafrik itu sihir memisah. Jadi di situ gawinya setan, di mana suami sama istri kok kalau dia kena sihir, kok di rumahnya itu kok tukaran, engkau akhirnya dong-dongnya pegatan. Itu sihir tafrik, itu jahat sihir tafrik ini. Mengkacau balaukan rumah tangga orang, itu sihir tafrik. Itu pada zaman Nabi Sulaiman yang kuat ya ini. Kalau pada zaman Nabi Muhammad, sihir yang kuat itu wanita-wanita yang meniup an-nafathati fil uqad. Jadi ada buntelan kemudian ditiupkan. Dia biasanya ngambil rambutnya orang yang dituju, kadang-kala mengambil, mungkin kalau zaman sekarang pakai fotonya orang yang dituju, macam-macam. Dan sihir sampai nanti yaumul qiyamah akan tetap ada. Macam-macam sihir itu. Nah, jadi Harut Marut ini pada posisinya pas ketika dia diturunkan untuk itu, banyak orang mengatakan, loh Pak, itu malaikat mengajarkan sihir. Kita harus paham ya. Kita harus paham maksud Harut Marut mengajarkan sihir itu apa. Itu yang harus kita pahami. Kenapa Harut Marut itu mengajarkan sihir? Kalau jenengan buka di dalam kitab yang saya tulis di sini, namanya Ma'a Qasasi Sabiqin fil Quran, itu Harut Marut itu mengajarkan sihir itu di dalam rangka untuk memberitahu efek daripada sihir yang sesungguhnya. Makanya di sini ada konteks yu'allimunan nasa sihra, itu kan? Yu'allimunan nasa sihra wa ma unjila 'alal malakaini bi Babila Harut wa Marut wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Itu garis bawah itu. Innama nahnu fitnatun, ya fala takfur. Jadi dalam konteksnya di dalam kitab yang saya sebutkan tadi, Harut Marut menjelaskan bahwa sihir itu adalah sesuatu yang tidak benar. Kalaupun kemudian ada sihir seperti itu, tapi sebenarnya secara hakikat bukan malaikat itu yang mengajarkan sihir. Tapi siapa yang mengajarkan sihir, Pak? Syaitan. Walakinna syayatina kafaru yu'allimunan nasa as-sihra. Jadi sihir itu mau macam-macam. Termasuk tadi yang sudah saya sebut arraf, kahin, tatoyur, itu bagian daripada sihir. Orang yang melakukan sihir itu hukumannya apa, Pak? Orang yang melakukan sihir itu hukumannya mati. Sebenarnya begitu. Santet itu bukan sihir. Santet itu bagian sihir ya. Santet itu bagian sihir. Santet itu sihir. Wah, berbahaya kalau orang tukang santet. Baik, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, ijtanibu as-sab'a al-mubiqati. Jauhilah 7 perkara yang membinasakan. 7 perkara yang membinasakan. Qalu ya Rasulullah, wa ma hunna? 7 perkara yang membinasakan itu apa? Nabi bilang, asyirku billah. Yang pertama yang membinasakan itu syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa qatlun nafsi allati harramallahu illa bil haqq. Ya, membunuh jiwa yang Allah mengharamkan kecuali dengan yang hak. Membunuh itu perkara yang membinasakan. Kalau ada kalimat al-mubiqat, itu berarti perkara yang disebut oleh Rasulullah ini dosa besar. Ya, jadi dosa besar. Jadi 7 perkara ini membinasakan dan dia termasuk dosa yang besar yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang nomor 3, wa aklur riba. Makan harta riba itu dosa besar. Bahkan memakan riba itu seperti menikahi ibunya sendiri. Dosanya riba itu seperti menikahi ibunya sendiri. Dosanya lebih berat daripada zina. Itu riba. Yang nomor 4 apa? Wa aklu malil yatim. Memakan harta anak yatim. Itu dosa besar. Dosa besar. Kemudian wa tawalli yaumaz zakhfi. Wa tawalli yaumil zakhfi. Lari dari peperangan. Pengecut. Pengecut.
Kemudian nomor 7, wal qadful muhsanatil ghafilatil mu'minati, menuduh berzina pada wanita yang baik-baik lagi mukminah. Sihir masuk yang mana? Sihir masuk yang mana? Yang nomor pertama. Sihir itu masuk yang nomor pertama. Sihir itu nomor pertama. Asyirku nomor 2. Yang nomor 2 wani wasyihru. Jadi sihir itu perkara dosa besar dan sihir itu hukumnya syirik. Sudah double sudah. Jadi sihir itu adalah bagian daripada dosa yang besar yang membinasakan. Jauh sihir. Saya dulu belajar pelet. Pelet itu termasuk sihir atau bukan? Sihir. Tapi sekarang sudah tidak belajar pelet lagi ya. Kalau melet-melet sering. Kalau melet-melet sering. Ya, kalau melet biasa nggak apa-apa, melet namanya melet ya. Kalau sudah pakai peletnya itu pakai peletnya jaran goyang semar mesem, itu sihir. Itu adalah syirik. Pelakunya itu sebenarnya kalau secara hukum itu dipancung. An Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man aqada muddatan thumma nafatha fiha faqad sahar. Barang siapa yang dia membuat ikatan buhul, kemudian thumma nafatha, kemudian meniup, maka dia sungguh faqad sahar, maka sungguh dia telah berbuat sihir. Maka sungguh dia telah berbuat sihir. Kalau saya dulu ada telur, saya tulis pakai Arab tertentu, kemudian saya bakar, kemudian menuju siapa orang itu. Dulu Pak, dulu, bukan sekarang. Jadi sihir itu jahat. Sihir itu super jahat. Bagaimana tidak jahat? Suami bisa periksa dengan istrinya. Ada orang yang sampai tidak nikah. Ada orang yang tidak nikah sama sekali. Yaitu setelah diruqyah baru ketahuan di dalamnya dikirimi yang namanya jin. Setiap ada orang melihat wanita ini kelihatannya jelek terus, sehingga tidak ada satupun laki-laki yang dekat untuk menikahi dia. Sihir. Dulu pas ketika kita dagang ada langganan, kita tanya, loh itu kenapa tidak pernah datang lagi untuk beli? Dia bilang, saya setiap hari lewat situ, tapi bedaknya tidak pernah buka, tutup terus. Kemudian bapak bilang, loh setiap hari saya buka. Dia bilang, loh gimana saya tiap hari lewat situ, bedakin jenengan tutup terus itu. Ini juga sihir. Di dalam kehidupan kita tidak pernah lepas daripada sihir. Makanya nanti dalam surat Al-Falaq ada min hasidin idza hasad. Hasid itu orang yang hasud. Ada dua orang model hasud. Ada orang yang hasud itu cuma ngempet, tidak melakukan apa-apa. Dan ada orang yang hasud, dia melakukan sesuatu untuk menghilangkan nikmat yang dihasuti. Di antaranya dengan melakukan model semacam ini. Ya, jadi di sini Rasulullah menyebutkan, karena memang pada masa Nabi itu sihir yang biasa dilakukan itu sesuatu yang diikat kemudian ditiup dengan membacakan ayat-ayat tertentu. Saya pernah diajari, kalau kepingin melihat cewek yang ditaksir itu paginya itu harus mandi besar, bantal itu dibacakan sesuatu, ditulis sesuatu, ditepuk 7 kali, plek 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 plek, kemudian dibalik, plek. Besoknya sampai akan melihat cewek itu akan mandi besar. Itu bagian sihir, tapi casingnya pakai ayat. Jadi kalau di dalam kitab Sharimul Battar punyanya Abdul Wahid itu, kalau kita itu semakin medianya itu semakin melecehkan syariat, semakin melecehkan Al-Quran, maka sihir itu akan semakin mantap. Jenengan nyatet orang dengan cara menginjak Al-Quran akan semakin mantap, semakin kuat. Kenapa kok semakin kuat? Penghinaan kepada Al-Qur'annya ini. Penghinaan kepada Al-Qur'annya itu. Jadi pada zaman Nabi itu sihir yang terpakai adalah diikat kemudian ditiup. Termasuk Nabi yang kena di situ. Ya, itu sihir. Wa man sahara faqad asyraka.
Barang siapa yang melakukan sihir, maka dia itu melakukan syirik. Yang menarik, Rasulullah menggandeng dengan wa man ta'allaqa bi syai'in wukila ilaihi. Ya, barang siapa yang dia malah menggantungkan sesuatu, maka dia diwakilkan kepada sesuatu itu. Kalau di dalam riwayat yang lain, wa man 'allaqa tamimatan faqad asyraka. Ya, barang siapa yang dia itu menggantungkan jimat, berarti dia telah syirik. Penglarisan itu termasuk syirik atau bukan? Apa termasuk sihir atau bukan? Sihir. Ada orang lari ke Batu Ampar di Madura sana, dibawain buntelan, terus disuruh naruh di tempat wadah uang, katanya supaya laris. Bener Pak, laris. Saya diberitahu persis di daerah Muharto banyak yang melakukan semacam itu. Ya, memang kaya betul. Tapi ketika memang sudah waktunya habis, jatuh melaratnya lebih parah. Ketika dibuka ya ada raja-raja begitu. Jadi kan pernah melihat raja? Tahu raja? Biasanya nanti yang namanya raja itu selalu ada segi 4. Kalau tidak segi 4, biasanya ada segi 6. Dan kemudian ada ayat-ayat yang itu hurufnya dipotong-potong. Dipotong-potong hurufnya. Kalau maunya bismillahi, maka nanti yang ditulis ba potong, sin potong, mim potong terus. Dan kemudian ada penyusunan ayat-ayat itu yang tidak bisa dipahami. Justru karena penyusunan ayat yang tidak bisa dipahami dan diwolak-walik itulah yang bikin kuat itu di situ. Jenengan baca sebuah kitab tentang masalah akidah miliknya muridnya Kiai Haji Hasyim Asy'ari, namanya Mbah Senor Tuban. Saya punya kitabnya di rumah. Beliau menyebut namanya kitab Samsul Ma'arif. Pernah dengar kitab Samsul Ma'arif? Bagi yang pernah belajar dukun itu mesti kenal namanya kitab Samsul Ma'arif. Dan itu dikaji di pondok-pondok pesantren. Tapi kalau di tempat saya enggak. Kalau di tempat saya tebiran enggak dikaji itu. Kenapa? Mbah Senor Tuban ini kan murid di Tebu Ireng, generasi awal, murid langsung daripada Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kiai Haji Hasyim Asy'ari menyebut, Mbah Senor Tuban menyebut kitab Samsul Ma'arif itu bagian daripada kitab sihir. Nah, itu berani betul. Jadi orang yang belajar sihir berarti dia syirik. Jenengan pakai penglarisan, jenengan dagang supaya laris, jenengan pergi ke Pak Kiai. Mohon maaf sekali lagi, banyak sekarang orang-orang mengaku kiai tapi sebenarnya dukun. Namanya uskun, ustadz dukun. Jangan percaya meskipun dia pakai sorban tinggi. Maka jenengan baca lagi di dalam sebuah kitab tadi yang sebut Sharimul Battar. Ciri-ciri kalau orang itu dukun itu ada semuanya. Kalau dia itu pas ketika jenengan mau pulang dibawain ini buntelan, kamu simpan begini. Kata Syekh Abdul Wahid itu berarti dukun. Dia kalau umpamanya dia mensyaratkan kalau kamu datang ke sini bawa apa, bawa kembang atau bawa apa, itu dukun. Jadi macam-macam cirinya banyak itu. Ya, untuk membedakan antara kiai dengan dukun itu Syekh Abdul Wahid sudah menulis kitab itu. Jangan percaya, dong itu dicelup Pak Yai, jangan percaya kalau dia Pak Yai, padahal sebenarnya dukun. Maca Al-Quran ya ora tetek, dalil sunnah ya ora ngerti. Tapi karena diambil kiai, luar biasa. Banyak sekali penipuan zaman sekarang. Ya, jadi itu sihir. Jadi sihir itu bagian daripada setan. Tadi surat apa tadi? Al-Baqarah ayat 102. Ini salah satu ayat ruqyah yang dibaca untuk meruqyah orang-orang yang terkena sihir. Lanjut. Ini laisa minna man tatayyara aw tutuyira lahu aw takahana aw tukuhina lahu aw sahara aw suhira lahu wa man atakahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Wah, lengkap ini sudah. Barang siapa laisa minna, bukan dari golongan kami orang yang melakukan tatayur. Kemudian dia menyuruh orang lain itu melakukan tatayur. Bukan dari umatku orang yang melakukan perdukunan atau dia datang ke seseorang untuk supaya melakukan dukun.
bukan dari golonganku orang yang melakukan sihir atau datang kepada orang lain supaya orang lain itu melakukan sihir. Dan barang siapa yang mendatangi dukun dan membenarkan apa yang dikatakan oleh dukun, faqad kafara, maka sungguh dia itu telah kufur, kafir bima unjila ala Muhammadin, terhadap apa-apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang melakukan sihir itu dibunuh hukumnya. Umar bin Khattab itu memberikan surat kepada khalifah di akhir kekhalifahan beliau. Umar bin Khattab menulis surat yang berbunyi, hendaklah kalian para pemerintah gubernur membunuh para tukang sihir, baik laki-laki maupun perempuan. Jadi memang sebenarnya tukang sihir itu hukumnya dipancung, tapi sebelumnya dia disuruh tobat. Disuruh tobat, entah itu sihir model apapun. Jadi sekali lagi bahwa sihir itu adalah bagian daripada syaitan laknatullah alaih. Maka muncul pertanyaan, Pak, kita ini hidup di masyarakat itu banyak dengan sihir-sihir model semacam itu. Terus apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa terhindar daripada sihir itu? Atau mungkin kita kemudian belajar sihir juga untuk menangkal sihir itu. Itu namanya nusrah, pakai shin, nusrah. Jadi menghancurkan sihir dengan sihir, mengobati orang yang terkena sihir dengan sihir. Kalau itu hukumnya haram. Itu hukumnya haram. Kasihan Pak, orang-orang yang terkena semacam itu, kasihan betul. Kasihan betul orang-orang yang terkena sihir, kasihan betul. Sampai dagangannya habis, tidak bisa dagang kena sihir itu banyak. Sampai tuwek kayak seorang birabi banyak. Ketika ada seorang pemuda bilang, cinta ditolak, dukun bertindak. Itu kurang ajar itu. Betul ya? Ada banyak pejabat-pejabat itu dulu, sekarang sudah mulai sepi. Pejabat-pejabat itu datang ke tetangga ya, minta sesuatu. Di antara minta sesuatunya itu, gimana caranya supaya jabatannya itu tidak digeser. Itu yang paling banyak. Paling banyak. Padahal kalau kita datang ke rumah dukunnya itu, ya rumahnya itu ya sudah karu-karuan. Tapi memang rata-rata memang dukun-dukun itu seperti itu. Salat ya ora, kaya ya ora tau adus ya. Omah ya sampai kate rubuh-rubuh itu ya ora diramut. Kalau dia datang itu dia cuman bawa remi diucut, plek-plek, terus ngomong nama pejabat. Nanti begini. Lapat ketika berhasil dapat uang banyak. Tapi masalahnya kemudian yang terjadi yang saya amati gitu ya, uang yang banyak itu kemana akhirnya? Dia saya akui di kampung itu memang royal Pak, seneng ngasih orang. Nggak peduli koyo opo omai, koyo opo modeli kayak apa. Ya, jadi seperti itu royal memang, seneng ngalin traktir wong. Nah itu saya bilang sama istri saya, kalau ditraktir itu kalau dari hasilnya model ngono iku piye? Ya. Jadi macam-macam. Yang paling penting di dalam posisi kita untuk menangkal hal-hal semacam ini, itu yang harus kita pahami. Di bawah itu ada kalimat walaqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq wala bi'sa ma syaru bihi anfusahum law kanu ya'lamun. Ada ishtara, andai kata mereka tahu, ya laman ishtara, pastinya orang-orang yang ishtara itu kan menjual. Pada konteksnya garis bawahnya adalah di antara yang paling penting, yang paling kuat kita menangkal hal-hal semacam itu adalah bagaimana kita paham efeknya daripada sihir dan kita lebih mengutamakan yang namanya akhirat itu. Iman dan Islam itu paling penting. Pak, ada orang itu diruqyah berulang-ulang sampai ping swidak jaran sembuh.
kumat lagi, diruqyah lagi, sembuh, balik lagi, diruqyah lagi, sembuh, balik lagi dan sebagainya. Apa sebenarnya konteksnya di situ? Yang salah itu ruqyahnya ataukah orang yang diruqyah? Saya katakan orang yang diruqyah. Syekh Al-Utsaimin menyebutkan bahwa sebenarnya pertahanan yang paling kuat itu tauhid. Meskipun orang itu membaca Al-Quran sampai elek setiap hari, tapi tauhidnya, akidahnya menyimpang. Justru akidah yang menyimpang itulah yang mendatangkan itu. Yang mendatangkan itu. Saya dulu punya pengalaman pas ketika ada anak kita di SMP itu kesurupan. Bolak-balik kita ruqyah, tidak sembuh-sembuh. Dia sembuh, balik lagi, sembuh, balik lagi. Kita datang ke rumah. Lah ternyata memang bapak mbah-mbahnya dulu suka yang semacam itu. Ini namanya jin nasab. Ada jin nasab. Jadi dari perilaku bapak nenek moyangnya itu, dan itu kalau Syekh Abdul Wahid dalam kitab Sharihul Battar itu menyebut ada perjanjian. Meskipun kadangkala orangnya itu tidak merasa berjanji, tapi jin akan menganggap itu sebuah bentuk perjanjian. Dan pas ketika kemudian yang punya itu mati, maka jin ini akan turun kepada anak-anaknya, kepada keturunan-keturunannya itu. Lah ternyata kemudian pas ketika kenapa dia tidak sembuh-sembuh? Lah ternyata kemudian di rumah itu masih banyak hal-hal yang bersifat syirik. Ada jimat, ono keris atau apa, yaitu antenanya di situ. Antenanya di situ. Meskipun sampai macam-macam, maka kemudian bersihkan hal-hal semacam itu, termasuk patung. Kan Rasulullah pernah mengatakan, la yadkhulu innal malaikata la tadkhulu baitan fihi kalbun wala suratun. Malaikat itu sesungguhnya malaikat itu tidak akan mau masuk di dalam rumah yang di dalamnya itu ada anjing ataupun patung. Apalagi kalau rumahnya sejenengan itu masih ada jimat-jimat, di atas pintu masih ada apa itu jenenge janur, masih ada ketupat, ya masih ada ladang kuda, ono pring peto dan sebagainya. Pas ketika jenengan dulu bangun rumah mungkin memendam kepala nih wedhus, kepala nih kambing, kepala nih sapi di bawah di pondasi, itu justru malah yang mengundang-undang hal semacam itu. Bersihkan nanti di rumah kita hal-hal yang berkenaan dengan semacam itu, karena konsekuensinya berat kalau kita main-main dengan setan semacam ini. Konsekuensinya berat, pengaruhnya berat kalau kita berhubungan dengan namanya sihir-sihir model begini. Penglarisan buang, pelet-pelet buang, apa namanya sosok-sosok itu buang, ya kalung-kalung kita jimat pegang buang semuanya itu syirik, itu malah mendatangkan yang tidak benar. Dan akhirnya nanti kita paham, setan itu pasti ngarahkannya kepada yang jelek. Innama ya'murukum bisu'i wal fahsya'i wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun itu. Clear ya? Jadi intinya apa Ibu? Sihir itu adalah haram. Sihir itu adalah haram. Sihir itu adalah dosa besar. Sihir itu adalah syirik. Macam-macam yang namanya sihir bentuknya itu macam-macam. Termasuk yang selalu dilakukan di masyarakat itu adalah itu tadi ramalan, perdukunan, pelet dan sebagainya, itu adalah bagian daripada sihir. Jimat itu adalah bagian daripada sihir. Jadi jauhi. Orang Muhammadiyah tidak akan melakukan semacam itu. Cukup saya saja dulu yang mengamalkan sampai elek, tapi sekarang saya sudah tobat. Saya sudah melakukan sampai elek, apapun dulu tak lakoni. Karena pada waktu itu ya semuanya belajar kebal, belajar sembarang kali tak lakoni dulu. Tapi saya kemudian paham tidak ada manfaatnya sama sekali. Saya kira kalau semua yang hadir ini adalah warga Muhammadiyah. Tetapi ketika mau mantu, masalahnya mantunya itu klenik,
Iya. Nah, kita Muhammadiyah maksudnya klinik. Nah ini timbangnya nggak situ, apa-apa wis toleransi. Wah. Ini yang banyak terjadi dan mungkin akan terjadi juga. Masya Allah. Oke. Tadi yang sempat saya bicarakan ada istilah moderasi agama itu. Moderasi agama itu nanti yang dimunculkan dua. Islam itu mengikuti budaya. Yang kedua sedikit-sedikit bilangnya toleransi. Saya tadi sudah menyebut Rasulullah itu mengatakan bahwa di antara lemahnya keyakinan seseorang, dia itu lebih memilih lebih memilih manusia daripada memilih ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dia takut dikucilkan, dia takut dirasani, sehingga dia melakukan sesuatu yang kelenik-kelenik tersebut dengan alasan toleransi, tapi akidahnya jadi seperti itu. Maka saya pesan sebagai warga Muhammadiyah, kita itu punya prinsip, kalau akidah itu tidak bisa ditawar-tawar. Namanya toleransi itu tidak ada hubungannya dengan akidah. Kalau yang namanya akidah itu ya lakum dinukum waliyadin. Jangan sampai kita hanya gara-gara toleransi akhirnya kita malah kecemplung kepada hal-hal yang bersifat syirik seperti kelenik-kelenik tadi. Kita tetap mengatakan ini loh, lakna a'maluna walakum a'malukum. Makanya sudah berkali-kali saya sebut di masyarakat itu kalau kita berpegang betul dengan akidah yang benar, itu kata Nabi seperti kalqobid alal jamr, seperti memegang bara api pewanas, jenengi dirasani ngalor ngidul. Ya kaya aku ngene iki dilarani ngalor di apa namanya? Dirasani ngalor ngidul. Dulu tak kasih rumus namanya gak tak reken. Pakai rumus gak tak reken, kon ngomong-ngomong gak tak reken. Saya punya prinsip, dalilnya ini, akidah saya begini, sunnahnya begini, saya tidak melakukan itu. Percayalah, kalau kita intan surullah yansurkum, kalau kita menolong agama Allah, berpegang prinsip, Allah pasti akan menolong. Nanti mereka akan tahu sendiri. Sampai hari ini alhamdulillah, kemudian orang-orang di sekeliling saya, di kampung-kampung saya akhirnya juga nyadar. Tapi sih gak ngenakno mereka bilang enjane Muhammadiyah, enjane Muhammadiyah. Ndak apa-apa bu, jenengan dibilangin enjane wong Muhammadiyah, ndak apa-apa. Lah, itu saya dibilang gitu juga, enjane ngomong Muhammadiyah. Loh emangnya kenapa? Ndak usah direken, gitu aja. Pakai ngono ae kok repot. Gitu aja kok repot. Ngono aja lho wis. Itu jawaban singkat saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.